Shalom, saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Apa kabarnya? Saya percaya kabar saudara pasti penuh dengan sukacita dan dalam keadaan sehat, dengan tidak kurang soto apapun dalam Tuhan Yesus. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, mari kita sebelum masuk firman Tuhan, mari kita menyembah Dia, meninggikan Dia, biar Roh Kudus menjamah kita semua. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau baik Tuhan. Kau baik Tuhan Yesus. Kau sungguh baik buat kami. Tuhan, terima kasih. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus buat segala kebaikan-Mu. Terima kasih juga buat kebangkitan-Mu Tuhan Yesus. Dan dari kematian Kau hidup selama-lamanya Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih. Saat ini biar kami boleh duduk diam mendengarkan kebenaran firman-Mu, di mana kuasa kebangkitan-Mu Tuhan sungguh nyata dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Tuhan, ajar kami supaya kami boleh mengenal Dia, mengenal Engkau dan kuasa kebangkitannya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, berkati hamba-Mu, pakai mulut dan bibir hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Biar segala kemuliaan hamba-Mu kembalikan untuk Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Allah kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari semua yang percaya diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Shalom saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Kita hari ini memperingati hari kebangkitan Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Biarlah segala kekhawatiran, ketakutan, khususnya COVID-19 maupun krisis ekonomi, keterikatan tidak lagi membelenggu kita sebagai orang-orang percaya. Karena apa? Karena Tuhan yang kita percayai, karena Tuhan yang kita sembah itu bangkit dan hidup selama-lamanya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, kita sudah dibebaskan oleh kuasa kebangkitannya. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, mari kita mau belajar dari seorang tokoh di Alkitab, saudara yang dikasih Tuhan Yesus, yaitu Rasul Paulus. Tapi sebelum firman ini dibacakan saudara, judul firman Tuhan adalah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Wow, dahsyat. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, sudahkah kita mengenal Tuhan yang kita sembah dan mengetahui kuasa kebangkitannya? Kita baca di dalam firman Tuhan Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitanya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, sudahkah kita mengenal Dia, yaitu Tuhan Yesus Kristus? Tuhan yang kita sembah, saudara yang dikasih Tuhan. Sebatas kenal atau sebatas tahu saudara, atau mengenal Dia yang mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan, itu yang Tuhan kehendaki, mengenal Dia atau mengenal Tuhan Yesus. Yang kedua, saudara yang dikasih, dari Filipi pasal yang ketiga ayat yang 10, mengetahui kuasa kebangkitannya saudara. Tahukah Anda ada kuasa dari kebangkitan Tuhan? Penyakit kitalah yang pertama ditanggungnya, penderitaan kitalah yang dipikulnya, dan oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Yang percaya katakan amin, saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Yang ketiga, sudahkah kita memiliki persekutuan dalam penderitaannya?
Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jangan hanya berkat-berkatnya saja kita terima dari Tuhan, tapi kita tidak mau ikut dalam persekutuan, dalam penderitaannya saudara. Penderitaannya adalah apa yang Tuhan inginkan, yaitu Tuhan rindu untuk jiwa-jiwa diselamatkan saudara yang dikasihi Tuhan. Kita harus mempunyai kerinduan Tuhan, yaitu untuk jiwa-jiwa saudara. Penderitaannya bukan secara fisik maupun apapun, tapi kerinduan Tuhan adalah mengenai jiwa-jiwa saudara yang dikasihi Tuhan. Dan yang keempat saudara ini dari Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-10, menjadi serupa dengan Dia saudara. Wow saudara, ini adalah kerinduan Tuhan, supaya saudara dan saya menjadi serupa dengan Dia, kembali pada ciptaan awal manusia, yaitu Tuhan menciptakan manusia serupa dan segambar dengan Allah. Wow dahsyat. Sudahkah kita menjadi serupa dengan Tuhan setiap hari? Bukan hanya ini, tapi setiap kita harus belajar serupa dengan Dia saudara. 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, di dalam Tuhan, maka ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Wow dahsyat. Jadi tidak ada alasan apapun untuk kita tidak menjadi serupa dengan Dia saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita belajar tadi dikatakan tentang tokoh, yaitu Paulus, Rasul Paulus, yang terus mengejar untuk lebih lagi mengenal. Rasul Paulus mengejar untuk lebih lagi mengenal Tuhan kita dan mengalami kuasa. Bukan hanya dengar, tapi mengalami saudara. Saudara pun juga harus tidak hanya mendengar kuasa kebangkitan, tapi harus mengalami kuasa kebangkitan Kristus di dalam hidup saudara dan saya saudara. Dan keinginan Paulus yang terutama, yang utama atau prioritas dari Paulus adalah mengenal Tuhan Yesus dan kuasa kebangkitannya, dan menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Bahkan juga keserupaan dalam kematiannya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau berbicara tentang kematian sering dilambangkan akhir dari pengharapan yang diimpikan. Wow saudara, ini jelas sangat bertentangan dengan kebenaran saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Jadi kematian membuat orang hilang pegangan dan harapan dari iman kepada yang ditinggalkannya saudara. Jadi ketika orang tersebut, orang yang mungkin orang tua atau orang yang jadi panutan apapun, ketika orang itu meninggal saudara, maka banyak orang yang hilang pegangan dan harapan saudara. Tetapi saya beritahu saudara, namun hal tersebut tidak berlaku bagi orang percaya atau saudara dan saya. Tuhan Yesus bukan Tuhan yang sekedar mati di atas kayu salib, tetapi Dia, Tuhan Yesus, telah bangkit dari kematian. Katakan haleluya, puji Tuhan Yesus. Tuhan Yesus hidup selama-lamanya. Banyak fakta yang membuktikan hal tersebut, bukan hanya dari dalam Alkitab tentang kebangkitan Tuhan Yesus, tetapi dari kesaksian sejarah non-Kristen. Mahkamah Agama Yahudi mendukung kesaksian jemaat Kristen mula-mula mengenai bukti-bukti sejarah kebangkitan Kristus. Wow, Tuhan Yesus bangkit saudara. Dengan banyak telah ditemukan bukti-bukti bahwa Tuhan Yesus telah bangkit saudara yang dikasihi Tuhan. Bahkan penemuan-penemuan arkeologi membenarkan tentang adanya kebangkitan Kristus. Bukti-bukti tentang kebangkitan Kristus
tak terbantahkan dan meruntuhkan semua penyangkalan terhadap kebangkitan Kristus. Wow, saudara yang dikasih Tuhan Yesus, kita sangat-sangat beruntung karena kita percaya bahwa Tuhan Yesus bangkit, saudara, dan kebangkitannya memiliki kuasa, saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Inilah pengharapan bagi setiap orang yang percaya kepada Dia, kepada Tuhan Yesus, saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Rasul Paulus pernah berkata kepada jemaat di Korintus, 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-14, saudara. Demikian firman Tuhan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sia juga kepercayaan kamu. Saat ini saya sedang memberitakan firman, saudara. Maka saya sia-sia karena ketika Tuhan Yesus tidak dibangkitkan, saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Selanjutnya, saudara, 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-20, saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Demikian firman Tuhan. Tetapi yang benar, garis bawahi, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Wow, luar biasa, saudara ini. Ingat, orang yang mempunyai dan memiliki kuasa kebangkitannya pasti punya pengharapan di dalam Kristus. Penulis kitab Ibrani pasal yang ke-6 ayat 19. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Kita baca dalam Ibrani pasal yang ke-6 ayat 19. Demikian firman Tuhan. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilakukan sampai ke belakang tabir, saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Kalau mau memiliki sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, saudara yang dikasih Tuhan, miliki pengharapan di dalam Kristus. Yang percaya katakan amin, saudara yang dikasih Tuhan. Kebangkitan Kristus telah memastikan bahwa orang percaya memiliki jaminan ketika ada di kehidupan sekarang ini maupun di kehidupan nanti, di kehidupan kekal bersama-sama dengan Tuhan Yesus, saudara. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus baik, saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Kebangkitan Kristus memastikan tidak ada satu kekuatan, saudara, atau kuasa yang dapat memisahkan kita dari Kristus yang telah bangkit. Wow, dahsyat. Saudara yang dikasih Tuhan, sungguh luar biasa. Kita diberikan kekuatan atau kuasa yang tidak dapat memisahkan kita dari Kristus. Sungguh luar biasa, saudara. Kita baca dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 38 sampai 39. Demikian firman Tuhan. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Wow, katakan puji Tuhan, amin. Tuhan Yesus baik, saudara yang dikasih Tuhan. Jadi mengenal pribadi Kristus dan mengenal kuasa kebangkitannya sesungguhnya adalah hal yang penting untuk kemenangan, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, untuk setiap hari, saudara. Saya ulang kembali, mengenal pribadi Kristus dan mengenal kuasa kebangkitannya sesungguhnya adalah hal yang penting untuk kemenangan kita setiap hari. Siapa yang mau menang? Saya bertanya, siapa yang mau menang? Saudara, kalau mau menang, terlebih dahulu mengenal pribadi Kristus dan mengenal kuasa kebangkitannya.
Wow, dahsyat Tuhan kita, saudara. Orang yang mengenal Tuhan Yesus akan menjadi kuat, saudara, dan mampu bertindak atas tantangan kehidupan sekarang ini. Orang yang hidup dalam kuasa kebangkitannya tidak akan pernah dapat dikalahkan oleh masalah. Saya bertanya kembali, masalah saudara hari-hari ini apa? Masalah kuasa dosa, kuasa iblis, tekanan dalam hidup ini, tidak akan dapat dikalahkan. Karena saudara memiliki kuasa kebangkitannya dan mengenal pribadi Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, kita sudah banyak mempelajari tentang mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, kalau berbicara tentang kuasa, kita juga mau belajar tentang kuasa kebangkitannya yang membuat kita hidup dalam otoritas ilahi. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, saya memberikan beberapa contoh tentang otoritas kuasa yang dimiliki Tuhan Yesus. Ya, sebelum saya uraikan, masih banyak otoritas kuasa yang dimiliki oleh Tuhan kita. Saya hanya ambil beberapa contoh, saudara. Saudara perhatikan dengan baik, saudara. Yang pertama, otoritas kuasa kebangkitannya yang kita baca dalam Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang ke-25 sampai 26. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, kepada Tuhan Yesus, ia, saudara dan saya akan hidup walaupun ia sudah mati." Saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Yang 26, "Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, saudara. Kita baca juga di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-12, saudara. Demikian firman Tuhan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa." Wow, dahsyat, saudara. Ini adalah otoritas kuasa atas kebangkitannya, saudara yang dikasih Yesus. Yang kedua, saudara, otoritas kuasa atas penghakiman. Kita baca di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-5, saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Ayat yang ke-22 sampai ke-23, saudara yang dikasih. "Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada Anak." Anak itu siapa? Tuhan Yesus, saudara. Yang 23, "Supaya semua orang menghormati Anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati Anak, tidak menghormati Tuhan Yesus, ia juga tidak menghormati Bapa di surga yang mengutus dia, yang mengutus Tuhan Yesus, saudara." Saudara ini dikasih Tuhan Yesus. Yang ketiga, otoritas kuasa atas alam, saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Kita baca dalam Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-26. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghadik angin itu dan danau itu, maka danau itu menjadi terduskan. Wow, dahsyat. Yang keempat, saudara, yang otoritas kuasa atas surga dan bumi. Tuhan Yesus berkata, "Kepadaku telah diberikan kuasa di surga dan di bumi." Wow, dahsyat, saudara. Dan masih banyak lagi otoritas kuasa yang dimiliki oleh Tuhan Yesus. Antara lain, otoritas kuasa kesembuhan, otoritas kuasa pemulihan, saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Dan saya ingatkan kembali, jangan ragu kepada Tuhan kita. Jangan ragu kepada kuasa kebangkitannya, saudara. Seharusnya kita mengenal Dia lebih lagi
dan mengetahui kuasa. Ada kuasa di balik kebangkitannya, saudara. Percaya saja kepada Tuhan Yesus. Saudara ini kasih Tuhan Yesus, firman Tuhan telah disampaikan. Saat ini kita mau masuk dalam perjamuan kudus, perjamuan Tuhan Yesus sendiri, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, mari saudara, sebelum kita masuk, kita mau berdoa untuk kebenaran firman yang telah disampaikan. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus buat segala kebaikan-kebaikan-Mu, kebenaran firman-Mu Tuhan. Saat ini kami boleh diajar untuk mengenal Dia, mengenal Engkau, dan juga mengetahui bahwa ada kuasa di balik kebangkitan-Mu Tuhan Yesus. Ada kuasa di balik kebangkitan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau sungguh baik dan Engkau memiliki banyak otoritas kuasa Tuhan Yesus yang sudah kami pelajari. Berikan kami hikmat, berikan kami pengertian lebih lagi tentang kebenaran firman-Mu Tuhan. Saat ini kami mau masuk dalam perjamuan kudus, perjamuan yang Tuhan Yesus lakukan, yaitu bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Tuhan, layakkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kalau ada sesuatu ganjalan apapun, ingatkan kami supaya kami boleh layak masuk, terlebih bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, hamba-Mu serahkan semua ini ke dalam tangan kasih-Mu, dalam nama Yesus Kristus. Semua yang percaya diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, saat ini kita mau masuk dalam perjamuan kudus. Kita mau melakukannya dengan cara yang benar, saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Yang Tuhan inginkan adalah kita bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan, saudara. Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus ini, saya ingatkan kembali, mungkin di dalam 1 bulan ini kita ada yang mengecewakan Tuhan, mungkin melalui perkataan, ada yang tidak baik di hati Tuhan, mungkin tindakan-tindakan perilaku kita selama 1 bulan. Mari saudara yang dikasih Tuhan Yesus, mari kita bereskan terlebih dahulu. Saudara, kita minta ampun kepada Tuhan dan kita bertobat dan tidak berbuat lagi, saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Supaya kita ketika kita masuk dalam perjamuan kudus, kita boleh dilayakkan, kita boleh disucikan oleh Tuhan, oleh Roh Kudus, sehingga melalui tubuh dan darah Tuhan, melalui roti dan anggur ini kita boleh bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Mari saudara yang dikasih Tuhan, mungkin ada di antara beberapa orang mengatakan, saya udah lupa. Minta tolong kepada Roh Kudus. Roh Kudus ingatkan apabila kami ada salah, ada tindakan perkataan yang melukai hati-Mu Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kami mau belajar berhati-hati dalam segala perkataan, terutama juga tindakan-tindakan langkah-langkah kami. Ampuni kami Tuhan kalau langkah-langkah kami salah, tidak sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Ampuni kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau masuk dalam perjamuan kudus dengan cara yang benar, yang Engkau kehendaki Tuhan Yesus. Sebelum kami masuk, kami mau minta disucikan, dilayakkan untuk kami boleh bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau baik, sungguh baik. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri, saudara. Mari saudara kita persiapkan hati pikiran kita, saudara, untuk kita boleh masuk dalam perjamuan kudus, saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Mari kita angkat roti tinggi-tinggi, saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan,
yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, mari kita angkat roti tinggi-tinggi, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita memakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jangan diam, saudara, katakan terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, Kau baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau baik Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau baik. Mari saudara yang dikasih Tuhan Yesus, mari kita angkat cawan pengucapan syukur. Demikian firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan inilah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus, cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Amin. Mari kita meminumnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat tubuh dan darah-Mu. Jangan diam saudara, angkat suara. Terima kasih Tuhan, Engkau baik Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus buat tubuh dan darah-Mu. Uralabalabalabalaba, inaralabayalaba, shandaralabayalabalabalabalabalabalaba. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat tubuh dan darah. Berikan kekuatan Tuhan Yesus. Yang sakit penyakit yang belum disembuhkan saat ini, hamba-Mu melalui kuasa kebangkitan-Mu dalam nama Yesus, sembuh Tuhan. Percaya mujizat yang kreatif terjadi saat ini. Mungkin ada di antara saudara-saudara kami yang ada masalah, problem, hal ekonomi Tuhan. Saat ini yang berdoa dalam nama Yesus Kristus, diberkati Engkau luar biasa dalam nama Yesus.
diberkati Tuhan Yesus. Kau diberkati, lubung-lubungmu diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih Tuhan. Mujizat yang kreatif, terlebih melalui kuasa kebangkitan-Mu Tuhan, terjadi buat kami semua. Terima kasih. Dalam nama Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan. Mari sama-sama katakan, amin. Mari jemaat kita bangkit berdiri, kita akan memperkatakan visi Rayon 1H. Menjadi keluarga kerajaan Allah yang memenangkan jiwa-jiwa dan berdampak bagi dunia. Dengan nilai ikrar Rayon 1H, integritas, keintiman, rendah hati, antusias, inovatif, rela berkorban. Amin. Mari jemaat dengan iman kita memperkatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepatnya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan teratuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan Yesus, ibadah sudah selesai. Saya ingatkan kembali sebelum kita berpisah, Tuhan Yesus menginginkan kita untuk mengenal Dia lebih lagi, saudara, dan mengetahui bahwa kebangkitannya memiliki kuasa. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, mari saudara, sebelum kita berpisah, arahkan hati pikiranmu kepada Tuhan Yesus yang telah memberikan segala kebaikan-kebaikan dalam hidup ini, saudara. Angkat tanganmu, percaya dengan iman, berkat, damai sejahtera, sukacita yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa melalui anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dan selalu indah bersama Roh Kudus menyertai kita semua hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput kita semua di awan-awan yang permai, bahkan kekal selama-lamanya. Semua yang percaya diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah.